Kebakaran yang meluas hingga 900 hektar membuat kawasan wisata Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur ditutup sementara. Akibatnya sejumlah pelaku wisata mengalami penurunan penghasilan. Sementara petugas yang terus berupaya memadamkan api terkendala angin kencang dan sejumlah area yang sulit dijangkau. Kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur meluas. Kondisi ini membuat kawasan wisata Gunung Bromo ditutup sementara sejak 8 Agustus 2026 malam. Petugas terus berupaya memadamkan api melalui operasi darat dan udara, namun terkendala angin kencang dan sejumlah area yang sulit dijangkau. Selama masih ada asap, pemadaman dan pendinginan tetap dilakukan secara maksimal karena berpotensi memunculkan api dengan adanya angin. Untuk darat pastinya ada kendala. Pertama, tidak bisa menjangkau api yang di atas. Lalu yang kedua, kendaraan-kendaraan tersebut juga punya keterbatasan ruang gerak. Karena kalau memang masuk ke area yang rumputnya tebal, nggak bisa dilakukan oleh kendaraan tersebut. Sehingga fungsi dari kendaraan itu membatasi angin yang sangat kencang itu agar apinya tidak melompat atau melebar ke wilayah lain, tetapi yang masih terjangkau oleh selang ataupun kapasitas semprotan dari mobil tersebut. Dan tenaga dari manusia ini bisa untuk area-area yang bisa dijangkau karena memang kondisi api yang besar ini kan panas, sehingga tidak bisa terlalu dekat juga dengan sumber api tersebut untuk teman-teman pasukan darat. Untuk proses waterbombing, helikopter dari Ranupane mengambil air lalu membawanya ke sumber-sumber api di wilayah Bromo, pastinya sumber api yang besar dan sumber api yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan darat. Akibat penutupan kawasan wisata Gunung Bromo, sejumlah pelaku wisata mengalami penurunan penghasilan lebih dari 50%. Sebelumnya dalam sehari, sopir jeep bisa mengantongi minimal Rp600.000 untuk paket 4 destinasi. Sementara kini hanya mendapat Rp250.000, itu pun jika ada tamu yang ingin melihat matahari terbit di Seruni Point. Kapan bukanya itu ya dijalani aja, Mbak. Gitu. Cuman usahanya orang Tengger sini, itu ya sekarang itu lagi ke Seruni Point aja. Gitu. Kalau nggak ke Seruni Point ya sebagian ya ada yang ke ladang gitu sudah. Soalnya Bromonya yang tutup itu yang membuat sekarang itu pengunjung mengurangi itu kan Bromo tutup itu kan. Soalnya pengunjung itu kan bukan ke Seruni Point, berangkat dari rumah kan otomatis kan ke Bromo, jadi Bromonya tutup itu agak ngurangin sudah. Saya kalau pas hari biasa itu kalau ngantar tamu ke 4 destinasi itu pakai saya kan 600 untuk super jeep. Kalau untuk jeep itu 4 destinasi 600. Tapi kalau sekarang ini muatnya kan cuma ke Seruni Point aja. Jadi kalau ke Seruni Point dari Hotel Cemoro ke Seruni Point itu PP kan 250, Mbak. Sementara dosen kebijakan dan manajemen hutan Program Studi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang, Tatak Mutakin menyarankan upaya pencegahan dengan mengatur kunjungan wisatawan, memberikan edukasi, dan meningkatkan patroli di kawasan Gunung Bromo. Bromo artinya bagaimana kita bisa mengatur kedatangan mereka, membatasi jumlah daya tampung dan daya dukungnya, saya kira itu memang penting. Kemudian peningkatan patroli itu juga penting, Pak. Jadi dengan luas savana yang segitu luas, begitu ya, dengan kondisi yang sangat rentan sekali terbakar. Jadi saya kira dibutuhkan banyak sekali tenaga sumber daya manusia untuk turut serta, khususnya peningkatan patroli yang lebih intens, saya kira seperti itu, Mbak Kansa. Tatak menambahkan, kebakaran hutan dan lahan paling banyak disebabkan aktivitas manusia. Kebakaran bisa berdampak pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Selain terjadi kerusakan lingkungan, siklus air juga terganggu dan ekosistem habitat satwa akan musnah. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.